Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya kita bertemu kembali di channel Jagat Pemula. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Apa kabar sahabat Jagat Pemula? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang memperhatikan perilaku binatang di sekitar rumah sebagai tanda atau isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Salah satu hewan yang sering menarik perhatian adalah kucing. Bila kucing tiba-tiba sering buang kotoran di dalam rumah secara berulang, banyak orang beranggapan bahwa hal ini bukan sekadar kebetulan semata, melainkan punya makna tersirat. Dalam tradisi spiritual, termasuk pada sebagian kalangan muslim, hal tersebut bisa dianggap sebagai pertanda bahwa ada perubahan atau sinyal dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Menurut pandangan Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan hewan, termasuk kucing, dengan baik dan penuh kasih sayang. Misalnya, terdapat hadis yang menyebut bahwa kucing bukanlah najis, dan bahwa mengurung serta membiarkan kucing kelaparan adalah perbuatan yang sangat tercela. Dengan demikian, kehadiran kucing dalam rumah dan bagaimana kita memperlakukannya bisa jadi refleksi dari sikap kita terhadap makhluk Allah serta sekeliling kita. Di video kali ini, kita akan membahas 9 pertanda kucing sering buang kotoran di rumah. Pertama, menandakan kehadiran makhluk halus. Dalam tradisi keislaman dan berbagai pengetahuan tasawuf, diyakini bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus, seperti jin dan malaikat. Jin, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6, dapat hadir di tempat-tempat yang kotor, lembab, dan jarang disebut nama Allah. Maka, ketika seekor kucing sering buang kotoran di dalam rumah, sebagian orang menafsirkannya sebagai tanda bahwa ada makhluk halus yang mulai mendekat atau tinggal di lingkungan rumah tersebut. Kotoran kucing dianggap penanda energi negatif yang dibawa oleh jin, dan perilaku kucing itu dilihat sebagai bentuk gangguan yang tampak melalui hewan. Sebab kucing memiliki kepekaan terhadap dimensi gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dalam tasawuf, hewan yang dekat dengan manusia bisa menjadi cermin spiritual dari kondisi batin penghuni rumahnya. Dengan demikian, perilaku kucing yang buang kotoran sembarangan seharusnya kita maknai sebagai peringatan untuk menjaga kebersihan dan memperbanyak zikir, bukan sekadar pertanda mistis. Karenanya jika fenomena ini terjadi berulang, sebaiknya pemilik rumah membaca ayat-ayat perlindungan seperti Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Anas, serta memperbanyak doa agar rumah dijaga dari gangguan jin dan setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Pembersihan spiritual bukan hanya lewat air dan sabun, tetapi juga lewat lantunan zikir dan bacaan ayat suci. Dalam konteks ini, jika kucing membuang kotoran di rumah, bisa jadi itu panggilan agar penghuni rumah membersihkan tidak hanya debu yang tampak oleh mata, tetapi juga kotoran batin berupa dosa, lalai, dan kelalaian dari mengingat Allah. Kedua, mengisyaratkan sulitnya terkabul doa. Dalam spiritualitas Islam, doa adalah jembatan langsung antara hamba
dan sang holik. Namun, terkadang doa terasa tertahan atau tidak segera dikabulkan. Sebagian orang menafsirkan, ketika seekor kucing sering buang kotoran di dalam rumah, sebagai simbol tertutupnya jalan doa. Kotoran dalam rumah dianggap sebagai bentuk penghalang spiritual yang harus dibersihkan agar doa kembali mengalir. Simbol ini mengingatkan manusia untuk meninjau kembali kebersihan hati, keikhlasan, niat, dan kualitas ibadah. Dalam tafsir batin, rumah adalah cerminan hati pemiliknya. Jika rumah kotor, maka itu mengisyaratkan adanya debu dosa yang menghalangi keberkahan. Secara syariat, benar bahwa doa bisa tertahan karena dosa. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki yang bepergian jauh, rambutnya kusut dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dana diberi makan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Namun kucing yang buang kotoran bisa dijadikan isyarat introspeksi agar kita meninjau kembali kualitas ibadah kita. Bisa jadi Allah mengingatkan kita melalui makhluk kecil yang polos bahwa ada hal dalam hidup kita yang perlu dibersihkan. Ketiga, pertanda datangnya penyakit atau kesembuhan. Banyak kepercayaan lama, termasuk dalam dunia Islam tradisional, yang mengaitkan tanda alam atau perilaku hewan dengan kondisi kesehatan manusia. Dalam konteks ini, ketika kucing sering buang kotoran di rumah, sebagian orang mengartikannya sebagai pertanda datangnya penyakit karena kotoran dianggap membawa najis dan energi negatif. Namun dalam tafsir batin, sebagian lagi memandang sebaliknya. Justru ketika sesuatu yang kotor keluar dari rumah, itu menandakan proses penyucian, yakni keluarnya penyakit atau kesialan. Dua, tafsiran ini lahir dari dua cara pandang spiritual yang berbeda. Yang pertama menekankan kewaspadaan, yang kedua menekankan penyembuhan dan harapan. Dalam Islam, konsep penyakit dan kesembuhan memiliki makna yang sangat dalam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa penyakit adalah bagian dari ujian dan kasih sayang Allah. Karena itu, jika kucing membuang kotoran di rumah, bisa dijadikan momentum untuk merenungi kebersihan jasmani dan rohani, sebab kotoran secara simbolik adalah representasi dari sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuh atau rumah. Dalam konteks spiritual, bisa jadi Allah sedang mengeluarkan energi negatif, dosa, atau penghalang yang selama ini berdiam di rumahmu. Maka bukannya takut, kita justru dianjurkan untuk memperbanyak doa, kesembuhan, memperbaiki pola hidup, serta menjaga kebersihan. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah menekankan pentingnya kebersihan fisik dan spiritual. Rumah yang kotor bukan hanya berisiko menimbulkan penyakit fisik, tetapi juga dapat mengundang gangguan spiritual karena jin menyukai tempat yang najis. Maka, kucing yang buang kotoran bisa dijadikan peringatan agar kita segera membersihkan lingkungan rumah, menyemprotkan wewangian sunnah seperti minyak misk atau daun bidara, dan memperbanyak zikir. 4. Tanda akan datangnya musuh atau permusuhan. Dalam spiritualitas Islam, tanda-tanda sosial seringkali dipantulkan oleh hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Ketika seekor kucing sering buang kotoran di rumah, sebagian orang menafsirkannya sebagai pertanda akan datangnya permusuhan, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sosial. Kotoran secara simbolis dianggap sebagai lambang kekotoran hati yang sedang mendekat. Tafsiran ini muncul dari keyakinan bahwa hewan dapat menangkap perubahan energi emosional manusia, seperti amarah,
iri, dan kebencian yang mungkin belum tampak secara kasat mata. Dalam dunia sufistik, setiap makhluk disebut memiliki fitrah nurani yang mampu merespons getaran batin manusia. Namun, Islam mengajarkan bahwa sumber utama permusuhan bukan dari pertanda lahiriah, tetapi dari hati manusia sendiri. Allah berfirman, "Dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam dada mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara." Quran Surat Al-Hijr ayat 47, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa permusuhan adalah penyakit hati yang harus segera dihapus. Maka, bila kucing bertingkah aneh, kita seharusnya menjadikannya pengingat bahwa mungkin ada hubungan antar manusia di sekitar kita yang mulai retak, bukan karena makhluk halus, tetapi karena kurangnya kasih sayang dan komunikasi. Islam menuntun kita agar senantiasa memelihara silaturahmi, karena dalam hadis disebutkan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, isyarat adanya orang yang berusaha mempermalukanmu. Sebagian orang meyakini bahwa bila kucing sering buang kotoran di rumah, terutama di tempat-tempat yang menonjol seperti ruang tamu atau di atas barang berharga, itu menandakan adanya orang yang sedang berusaha mempermalukan atau menjatuhkan kehormatan pemilik rumah. Dalam simbolisme spiritual, kotoran dipandang sebagai aib yang dilemparkan dari luar, sementara tindakan kucing dianggap sebagai penyaluran energi dari seseorang yang menyimpan niat buruk. Penafsiran ini memang lebih bersifat batiniah, bukan syariat, namun bisa menjadi bahan introspeksi agar manusia lebih berhati-hati dalam bergaul, menjaga rahasia, dan tidak mudah mempercayai semua orang. Dalam banyak kasus, kucing bisa menjadi cermin dari ketegangan energi sosial yang sedang berlangsung. Dalam Islam, kehormatan seseorang sangat dijaga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini di negerimu ini." Hadis riwayat Bukhari. Artinya menjaga kehormatan adalah bagian dari iman. Jika seseorang berusaha mempermalukan atau menjelekkanmu, maka hendaklah engkau tidak membalas dengan cara yang sama, melainkan dengan sabar dan doa. Allah berfirman, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik," maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat ke-34. Dengan demikian, ketika melihat tanda kucing buang kotoran, jadikanlah itu sebagai pengingat agar kita memperkuat benteng kehormatan diri dengan akhlak mulia, menjauhi dosa lisan, dan memperbanyak istighfar. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mempermalukan seorang hamba yang dijaga oleh Allah, kecuali bila ia sendiri yang membuka aibnya dengan dosa dan kebodohannya. Keenam, tanda orang lain mencampuri urusan keluarga. Dalam pandangan sebagian masyarakat tradisional Islam, rumah adalah simbol wilayah batin dan perlindungan keluarga. Ketika seekor kucing sering buang kotoran di dalam rumah, terutama di ruang-ruang yang dianggap inti, seperti ruang tamu, kamar tidur, atau dekat dapur, sebagian orang menafsirkannya sebagai pertanda bahwa ada energi asing atau pengaruh luar yang mulai mencampuri urusan keluarga tersebut. Kotoran dipahami sebagai simbol dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam, sesuatu yang menyusup dan mengotori ketenangan rumah tangga. Dalam spiritualitas Islam, gangguan semacam itu bisa berupa fitnah, gosip, atau pihak ketiga yang ikut masuk dalam pengambilan keputusan keluarga tanpa hak. Maka, perilaku kucing itu dianggap sebagai panggilan simbolik agar pemilik rumah memperhatikan kembali batas privasi dan komunikasi dalam keluarga. Namun,
Jika ditinjau dari sisi syariat, Islam secara tegas melarang seseorang ikut campur urusan keluarga orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia berbicara tentang apa yang tidak menjadi urusannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi landasan moral bahwa campur tangan orang luar bisa menjadi sumber kerusakan rumah tangga. Oleh sebab itu, tafsir spiritual bahwa kucing buang kotoran menandakan campur tangan orang lain dapat dipahami sebagai pengingat agar keluarga memperkuat hijab batas antara urusan dalam rumah dengan dunia luar. Dalam kehidupan modern, hal ini bisa berarti menjaga privasi media sosial, tidak membuka aib keluarga kepada publik dan tidak melibatkan terlalu banyak pihak dalam urusan rumah tangga, terutama dalam masalah sensitif seperti keuangan, pendidikan anak, atau konflik rumah tangga. Sebagai langkah spiritual, Islam menganjurkan untuk memperkuat perlindungan rumah dengan zikir dan doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa agar rumah terlindungi dari pandangan dan pengaruh jahat. Membaca surat Al-Baqarah di rumah, memperbanyak bismillah saat keluar masuk, dan menghindari pertengkaran di hadapan anak-anak. Jika kucing membuang kotoran, bersihkan dengan segera sambil membaca ta'awuz sebagai bentuk pembersihan lahir batin. Dalam konteks ini, makna spiritual bukan pada kucingnya, melainkan pada pesan bahwa Allah ingin kita menjaga rumah tangga agar tidak mudah digoyang oleh pihak luar. Rumah yang dijaga oleh doa, kebersihan, dan keharmonisan akan menjadi benteng yang kukuh dari gangguan siapapun, baik manusia maupun jin. Ketujuh, mengisyaratkan terbuka aib keluarga dalam pengetahuan batin sebagian kaum sufi. Setiap rumah memiliki tirai rahasia yang menutupi kehidupan pribadi penghuninya. Ketika kucing berulang kali buang kotoran di rumah, terutama di tempat yang suci atau terlihat oleh banyak orang, sebagian menafsirkannya sebagai isyarat bahwa tirai tersebut mulai robek. Artinya, aib atau rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi bisa saja terbuka. Dalam simbolisme Islam klasik, kotoran diartikan sebagai aib atau noda yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, fenomena itu dianggap sebagai peringatan agar keluarga segera memperbaiki diri, menutup kekurangan, dan kembali kepada nilai kejujuran serta amanah. Dalam konteks ini, tanda tersebut bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai panggilan untuk muhasabah dan memperbaiki hubungan internal. Secara syariat, Islam memang menekankan pentingnya menjaga aib, baik aib diri sendiri maupun keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan prinsip dasar bahwa membuka aib orang lain, termasuk anggota keluarga, adalah dosa besar. Maka, bila tanda-tanda spiritual seperti perilaku kucing tersebut muncul, jadikanlah ia sebagai pengingat agar kita berhenti mengumbar rahasia rumah tangga kepada orang luar, menjaga lisan dari ghibah, dan memperkuat ikatan saling percaya di dalam keluarga. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis bahwa kehancuran rumah tangga sering dimulai dari lidah yang tidak dijaga. Jadi, sebelum aib terbuka di hadapan publik, perbaikilah dengan tobat, komunikasi yang lembut, dan saling menasti dalam kebaikan. Kedelapan, pertanda kebutuhan akan pertolongan. Dalam tafsir spiritual, kucing sering dianggap hewan yang membawa pesan kasih sayang dan empati. Jika seekor kucing berulang kali buang kotoran di dalam rumah, sebagian menafsirkan bahwa rumah itu sedang meminta tolong. Bukan karena kesialan, tetapi karena ada beban, kesedihan, atau tekanan yang tidak disadari oleh penghuninya. Kotoran diartikan sebagai luapan batin yang perlu dikeluarkan.
tanda bahwa seseorang di dalam rumah itu mungkin sedang menyimpan kesedihan atau tekanan hidup, tetapi enggan meminta bantuan. Dalam spiritualitas Islam, setiap kejadian bisa menjadi media Allah untuk menyapa hambanya. Maka, perilaku hewan bisa dipahami sebagai panggilan lembut dari alam untuk kita lebih peka terhadap keadaan orang-orang di sekitar. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya ta'awun, yaitu saling tolong-menolong, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Karena itu, tanda-tanda seperti ini bisa dimaknai sebagai ajakan untuk lebih memperhatikan keluarga, teman, atau tetangga yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Dari sisi psikologis, hewan seperti kucing sering peka terhadap perubahan emosi manusia. Ketika seseorang sedang stres, gelisah, atau marah, kucing bisa bertingkah aneh. Maka mungkin Allah menggunakan hewan itu untuk mengingatkan bahwa sudah saatnya kita menolong atau menolong diri sendiri dengan berdoa dan berserah diri kepadanya. Kesembilan, pertanda akan datangnya kebahagiaan dan keberuntungan. Tidak semua tanda yang datang dalam bentuk kotor bermakna buruk. Dalam tafsir spiritual positif, ketika kucing sering buang kotoran di rumah, terutama jika disertai perilaku manja, tenang, dan tidak merusak barang, hal itu justru ditafsirkan sebagai tanda akan datangnya pembersihan batin sebelum turunnya keberkahan. Seperti bumi yang harus digemburkan sebelum ditanami. Begitu pula jiwa manusia yang harus dibersihkan sebelum menerima nikmat baru. Dalam hal ini, kotoran bukan simbol kesialan, melainkan simbol keluarnya hal-hal buruk dari kehidupan lama menuju keadaan yang lebih baik. Dalam spiritualitas Islam, segala sesuatu yang tampak buruk bisa menjadi pintu keberkahan. Jika dihadapi dengan sabar dan syukur, kebahagiaan dan keberuntungan dalam Islam tidak semata-mata diukur dari materi, tetapi dari ridha Allah dan ketenangan hati. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa keberuntungan sejati lahir dari hati yang bersyukur. Maka jika kucing melakukan hal yang dianggap menjijikan, sekalipun seorang mukmin sejati justru mengambil hikmah dan rasa syukur dari kejadian itu, ia akan berkata, barangkali Allah sedang menghapus dosa-dosa kecil kami dengan ujian kecil ini. Dengan demikian, rumah yang sebelumnya kotor akan dibersihkan. Dan setelah pembersihan itu keberkahan akan turun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fenomena seperti kucing yang sering buang kotoran di dalam rumah memang bisa kita renungi sebagai isyarat atau pengingat dalam kehidupan spiritual dan sosial kita. Yang paling relevan dan mendasar adalah kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan rumah, baik fisik maupun batin. Memperlakukan hewan termasuk kucing dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, serta menjaga hubungan kita dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Bila kucing buang kotoran di tempat yang tidak semestinya, maka yang pertama harus kita cek adalah aspek kebersihan, keamanan, dan perawatan. Kemudian kita jadikan momen tersebut sebagai panggilan untuk introspeksi. Adakah hal-hal dalam diri atau keluarga yang perlu diperbaiki? Semoga video ini bisa menjadi sarana refleksi bagi kita untuk memperkuat iman, memperbaiki amalan, serta menjaga rumah dan keluarga dalam lindungan Allah. Semoga Allah karuniakan kepada kita rumah yang penuh keberkahan, keluarga yang rukun, dan hewan peliharaan yang dirawat dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Selalu dukung channel Jagat Pemula dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.